Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Prayata, NPM 20160054. Saya di sini akan menjelaskan dari bab 1 dan bab 3. Bab 1 yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggara pendidikan. Gagné menemukan 5 macam belajar, yaitu pertama, ada informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuan tentang fakta-fakta. Dua, ada keterampilan intelektual, yaitu kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Ketiga, ada strategi kognitif, adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dan secara merekam. Keempat, ada sikap kapabilitas, adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut, bisa positif maupun negatif. Kelima, ada keterampilan motorik. Kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Selanjutnya ada ciri belajar. Yang pertama, ada proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar. Yang kedua, ada terjadinya perubahan tingkah laku, kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati. Tiga, ada perubahan tingkah laku hasil belajar, pada umumnya akan menetap atau permanen. Selanjutnya ada tujuan belajar, dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Dua, ada pembelajaran. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Kesimpulannya bahwa pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Mengajar adalah sebuah kegiatan yang memancing siswa untuk belajar, maka tidak akan ada yang namanya belajar jika tidak ada tindakan belajar. Kedua kegiatan ini saling berkaitan dan bagian dari pembelajaran. Ketiganya sama-sama saling mendukung untuk perubahan tingkah laku siswa. Selanjutnya ada bab 2, yaitu prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Adapun prinsip-prinsip belajar yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, prinsip belajar psikomotor, prinsip evaluasi. Yang pertama ada prinsip kesiapan, adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang berikutnya ada prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Selanjutnya ada prinsip persepsi, adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Selanjutnya ada prinsip tujuan, ialah sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Selanjutnya ada prinsip transfer dan retensi. Maksudnya belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Selanjutnya ada prinsip kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman terbaru. Prinsip psikomotor, yaitu individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas manusia atau ragawinya. Selanjutnya ada prinsip evaluasi. Jenis, cakupan, dan validasi evaluasi dapat
mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke bab 3 yang berjudul komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain secara keseluruhan untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Bagian-bagian komponen pembelajaran menurut Hamalik ada 7, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan dan pengajaran, 2 peserta didik atau siswa, 3 tenaga pendidikan khususnya guru, 4 perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum, 5 ada strategi pembelajaran, 6 ada media pembelajaran, dan 7 ada evaluasi pengajaran. Yang pertama ada tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan. Yang berikutnya ada peserta didik atau siswa. Siswa merupakan komponen pembelajaran terpenting karena komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Aspek penting dari komponen tersebut yang harus diperhatikan dalam pembelajaran ialah karakteristiknya. Siswa adalah individu yang unik dan memiliki sifat individu yang berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Jadi setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga guru itu harus memahami karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya ada pendidik atau guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil sukses. Maka guru harus merancang pembelajaran dengan baik. Selain jadi pengajar, guru juga berperan sebagai programmer pembelajaran, motivator, fasilitator pembelajaran, organisator, konduktor, aktor, dan peran-peran lainnya. Baik, kita lanjut lagi. Materi pembelajaran dalam pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses mengajar tanpa ada bahan pengajaran. Proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Pendidik juga harus menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bahan pengajaran merupakan inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Lanjut, kita ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada demonstrasi, yang selanjutnya ada eksperimen. Kemudian ada pemberian tugas, terus ada inquiry, ada problem solving, ada kerja kelompok, ada karya wisata, ada resivan. Media pembelajaran, yang pertama ada media pembelajaran audiovisual, gerak seperti film bersuara, film pada TV, dan animasi. Yang kedua ada media audiovisual diam seperti slide. Ketiga ada audio semi gerak, tulisan bergerak atau bersuara. Yang keempat ada media visual gerak, film bisu. Yang kelima ada media visual diam, slide bisu, halaman cetak foto. Yang selanjutnya ada media cetak, yaitu ada buku dan modul.
Yang kesembilan ada media audio, radio, telepon, dan pita audio. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.